Awatara adalah reinkarnasi dari Tuhan yang turun ke dunia menjelma menjadi suatu makhluk untuk menyelamatkan Buana Alit dan Buana Agung dari kehancuran. Berikut ini 10 awatara yang turun ke dunia. Nomor 1. Matsya Awatara. Suatu saat, Raja Satyabrata sedang mencuci tangan di sungai. Ia melihat seekor ikan menghampiri tangannya dan ia tahu bahwa ikan itu meminta pertolongan. Sang raja pun membawa ikan itu ke istana dan merawatnya di sebuah kolam. Semakin hari, ikan itu semakin besar sampai memenuhi kolam. Kemudian ikan itu dipindahkan raja ke kolam yang lebih besar. Namun, kejadian yang sama terus berulang-ulang. Melalui suatu upacara, diketahui bahwa ikan raksasa itu adalah kelahiran Dewa Vishnu. Ada juga versi yang menyebutkan bahwa ikan tersebut dibawa ke samudra. Ikan itu kemudian menyampaikan bahwa dalam 7 hari banjir bah akan melanda bumi dan memerintahkan sang raja untuk membangun bahtera besar. Ia juga memerintahkan agar raja nantinya harus mengisi bahtera tersebut dengan makhluk hidup yang berpasangan, serta membawa sabta rsi. Ikan tersebut juga berpesan agar setelah banjir tiba, bahtera tersebut agar diikat di tanduknya dengan naga basuki sebagai talinya. 100 tahun kemudian, bumi dilanda kekeringan dan kelaparan dialami semua makhluk hidup. Tiba-tiba langit diselimuti 7 macam awan dan terjadilah hujan yang sangat lebat di muka bumi. Raja Satyabrata ingin menuruti perintah. Sang ikan akhirnya selamat beserta para pengikutnya. Ikan tersebut sampai saat ini disebut Matsya Awatara. Nomor 2. Kurma Awatara. Kurma Awatara adalah penjelmaan kedua Dewa Wisnu yang berwujud kura-kura raksasa. Awatara ini muncul pada masa Satya Yuga. Menurut kitab Adiparwa, kura-kura tersebut bernama Akupa. Menurut berbagai kitab Purana, Wisnu mengambil wujud seekor kura-kura, kurma, dan mengapung di lautan susu, Ksarasagara atau Ksararnawa. Di dasar laut tersebut konon terdapat harta karun dan tirta amerta yang dapat membuat peminumnya hidup abadi. Para dewa dan asura berlomba-lomba mendapatkannya. Untuk mengaduk laut tersebut, mereka membutuhkan alat dan sebuah gunung yang bernama Gunung Mandaragiri, yang digunakan untuk mengaduknya. Para dewa dan para asura mengikat gunung tersebut dengan naga wasuki, naga basuki, dan memutar gunung tersebut. Kurma menopang dasar gunung tersebut dengan tempurungnya. Dewa Indra memegang puncak gunung tersebut agar tidak terangkat ke atas. Setelah sekian lama tirta amerta berhasil didapat dan Dewa Wisnu mengambil alih. Kisah tentang Kurma Awatara muncul dari kisah pemutaran Mandaragiri yang terdapat dalam kitab Adiparwa. Dikisahkan pada zaman Satya Yuga, para dewa dan asura, raksasa, bersidang di puncak Gunung Mahameru untuk mencari cara mendapatkan tirta amerta, yaitu air suci yang dapat membuat hidup menjadi abadi. Sang Hyang Nriyana, Wisnu, bersabda, kalau kalian menghendaki tirta amerta tersebut, aduklah lautan Ksarasagara, sebab dalam lautan tersebut terdapat tirta amerta. Maka dari itu, kerjakanlah. Setelah mendengar perintah Sang Hyang Nriyana, berangkatlah para dewa dan asura pergi ke laut Ksara. Terdapat sebuah gunung bernama Gunung Mandaragiri, di Sangka Dwipa, Pulau Sangka, tingginya 11.000 yojana. Gunung tersebut dicabut oleh Sang Anantathoga beserta segala isinya. Setelah mendapat izin dari Dewa Samudera, Gunung Mandara dijatuhkan di Laut Sirah sebagai tongkat pengaduk lautan tersebut. Seekor kura-kura, kurma, raksasa bernama Akupa yang konon katanya sebagai penjelmaan Wisnu, menjadi dasar pangkal gunung tersebut. Ia disuruh menahan Gunung Mandara supaya tidak tenggelam.
Pemutaran Gunung Mandaragiri. Pemutaran Gunung Mandaragiri Naga Basuki dipergunakan sebagai tali membelit lereng gunung tersebut. Dewa Indra menduduki puncaknya, supaya gunung tersebut tidak melambung ke atas. Setelah siap, para dewa, raksasa dan asura mulai memutar Gunung Mandara dengan menggunakan naga basuki sebagai tali. Para dewa memegang ekornya sedangkan para asura dan raksasa memegang kepalanya. Mereka berjuang dengan hebatnya demi mendapatkan tirta amerta sehingga laut bergemuruh. Gunung Mandara menyala, naga basuki menyemburkan bisa membuat pihak asura dan raksasa kepanasan. Lalu Dewa Indra memanggil awan mendung yang kemudian mengguyur para asura dan raksasa. Lemak segala binatang di Gunung Mandara beserta minyak kayu hutannya membuat lautan Ksira mengental. Pemutaran Gunung Mandara pun makin diperhebat. Saat lautan diaduk, racun mematikan yang disebut hal-hala menyebar. Racun tersebut dapat membunuh segala makhluk hidup. Dewa Siwa kemudian meminum racun tersebut, maka lehernya menjadi biru dan disebut Nilakanta, Sanskerta, Nila, biru, Kanta, tenggorokan. Setelah itu, berbagai dewa-dewi, binatang, dan harta karun muncul, yaitu 1. Sura, dewi yang menciptakan minuman anggur. 2. Apsara, kaum bidadari kahyangan. 3. Kostuba, permata yang paling berharga di dunia. 4. Ucaya Serawa, kuda para dewa. 5. Kalpawareksa, pohon yang dapat mengabulkan keinginan. 6. Kamadenu, sapi pertama dan ibu dari segala sapi. 7. Airawata, kendaraan Dewa Indra. 8. Laksmi, dewi keberuntungan dan kemakmuran. Pembagian tirta amerta. Pembagian tirta amerta. Akhirnya keluarlah dan Wantari membawa kendi berisi tirta amerta. Karena para dewa sudah banyak mendapat bagian sementara para asura dan raksasa tidak mendapat bagian sedikit pun, maka para asura dan raksasa ingin agar tirta amerta menjadi milik mereka. Akhirnya tirta amerta berada di pihak para asura dan raksasa dan Gunung Mandara dikembalikan ke tempat asalnya. Sangkadwipa melihat tirta amerta berada di tangan para asura dan raksasa, Dewa Wisnu memikirkan siasat bagaimana merebutnya kembali. Akhirnya Dewa Wisnu mengubah wujudnya menjadi seorang wanita yang sangat cantik, bernama Mohini. Wanita cantik tersebut menghampiri para asura dan raksasa. Mereka sangat senang dan terpikat dengan kecantikan wanita jelmaan Wisnu. Karena tidak sadar terhadap tipu daya, mereka menyerahkan tirta amerta kepada Mohini. Mohini setelah mendapatkan tirta, wanita tersebut lari dan mengubah wujudnya kembali menjadi Dewa Wisnu. Melihat hal itu, para asura dan raksasa menjadi marah. Kemudian terjadilah perang antara para dewa dengan asura dan raksasa. Pertempuran terjadi sangat lama dan kedua pihak sama-sama sakti. Agar pertempuran dapat segera diakhiri, Dewa Wisnu memunculkan senjata cakra yang mampu menyambar-nyambar para asura dan raksasa. Kemudian mereka lari tunggang langgang karena menderita kekalahan. Akhirnya tirta amerta berada di pihak para dewa. Para dewa kemudian terbang ke Wisnu Loka, kediaman Dewa Wisnu, dan di sana mereka meminum tirta amerta sehingga hidup abadi. Seorang raksasa yang merupakan anak Seng Wipraciti dengan Seng Singhika mengetahui hal itu, kemudian ia mengubah wujudnya menjadi dewa dan turut serta meminum tirta amerta. Dewa Wisnu memenggal leher Seng raksasa. Hal tersebut diketahui oleh Dewa Aditya dan Chandra, yang kemudian melaporkannya kepada Dewa Wisnu. Dewa Wisnu kemudian mengeluarkan senjata cakranya dan memenggal leher Seng raksasa, tepat ketika tirta amerta sudah mencapai tenggorokannya. Terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Badan Seng raksasa mati, namun kepalanya masih hidup karena tirta amerta sudah menyentuh tenggorokannya. Seng raksasa marah kepada Dewa Aditya dan Chandra, dan bersumpah akan memakan mereka pada pertengahan bulan.
sehingga terjadilah gerhana bulan dan gerhana matahari. Nomor 3. Waraha Awatara. Pada zaman Satya Yuga, kebenaran, hidup seorang raksasa bernama Hiranyaksa, adik dari Hiranyakasipu. Hiranyaksa hendak menenggelamkan bumi ke dalam lautan kosmik, suatu tempat antah berantah di alam semesta. Melihat bumi akan mengalami kehancuran, Dewa Vishnu menjelma menjadi babi hutan dengan kedua taring yang mencuat dengan tujuan untuk menopang bumi yang dijatuhkan Hiranyaksa. Namun, sebelum Waraha Awatara dapat menopang bumi kembali, ia harus mengalahkan Hiranyaksa dalam peperangan yang berlangsung selama ribuan tahun. Akhirnya, Waraha Awatara menikahi Dewi Pertiwi, Dewi Bumi. Waraha Awatara dijelaskan dalam kitab Waraha Purana. Nomor 4. Narasinga Awatara. Pada akhir zaman Satya Yuga, seorang raja Asura bernama Hiranyakasipu sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Wisnu termasuk pengikutnya. Karena bertahun-tahun lalu, Hiranyaksa, adiknya, dibunuh oleh Waraha Awatara. Untuk mendapatkan kesaktian, ia melakukan tapa kepada Dewa Brahma. Ia kemudian memohon berkat untuk hidup abadi. Namun Dewa Brahma tak dapat mengabulkannya. Hiranyakasipu hanya tidak dapat dibunuh oleh manusia, hewan, maupun dewa, saat pagi, siang, maupun malam, di luar maupun di dalam rumah, di air, darat, maupun udara, dan tidak dapat dibunuh dengan segala macam senjata. Di rumah Hiranyakasipu, Dewa Indra dan bala tentaranya menyerbu. Untungnya, Narada datang dan menyelamatkan Lilawati, istri Hiranyakasipu, dan Prahlada, anak Hiranyakasipu. Prahlada kemudian dididik oleh Narada untuk menjadi pengikut Dewa Vishnu. Mengetahui hal tersebut, Hiranyakasipu marah besar dan mencoba membunuh anaknya sendiri. Namun, setiap kali mencoba, ia selalu tidak dapat membunuh anaknya. Kekuatan Dewa Wisnu yang tidak terlihat oleh mata Hiranyakasipu selalu menolong Prahlada. Hiranyakasipu pun menantang Prahlada untuk menunjukkan Dewa Wisnu. Prahlada berkata, ia berada di mana-mana, ia di sini, dan ia akan muncul pada petang hari itu. Dewa Vishnu muncul sebagai Narasinga Awatara, manusia berkepala singa dan berkuku tajam. Narasinga Awatara dapat mengakhiri Hiranyakasipu. Karena waktu yang tepat, berkat Dewa Brahma tidak berlaku lagi. Hiranyakasipu memang dibunuh tidak oleh manusia, hewan, maupun dewa, tidak di air, darat, ataupun udara, melainkan di pangkuan Narasinga, tidak di dalam maupun di dalam rumah, melainkan di antaranya, tidak dibunuh dengan senjata, melainkan dengan kuku Narasinga. Intinya adalah beliau ada di mana-mana dan akan melindungi setiap pengikutnya tanpa memandang keturunan melainkan hanya ketulusan dan perbuatan baik orang tersebut. Nomor 5. Wamana Awatara. Wamana Awatara terdapat dalam Bhagavata Purana. Menurut kitab, ia adalah seorang Brahmana mungil, putra Aditi dan Kasyapa. Pada zaman itu, Treta Yuga, hiduplah seorang raksasa bernama Bali, seorang asura dan cucu dari Prahlada. Ia telah menguasai bumi dan merebut surga dari Dewa Indra. Suatu hari, Raja Bali mengadakan acara besar untuk memberikan hadiah kepada para Brahmana. Sukracarya sebelumnya sudah mengingatkan Raja Bali untuk tidak memberikan hadiah kepada Brahmana yang berwujud aneh. Datanglah Wamana Awatara dengan wujud Brahmana mungil untuk memohon hadiah. Ia meminta tanah seluas 3 langkah kakinya. Raja Bali pun tak kabur dan memberikannya sepenuh hati. Tiba-tiba Wamana membesar dan membesar. Langkah pertamanya adalah surga, langkah keduanya adalah bumi, karena tidak ada tempat untuk melangkah lagi, maka Raja Bali menyerahkan kepalanya. Dengan itulah Wamana Awatara mengakhiri Raja Bali. Terkesan dengan kedermawanan Bali, ia kemudian memberinya gelar Mahabali.
Nomor 6. Parasurama Awatara. Parasurama Avatara dikisahkan di dalam Brahma Purana. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Parasurama dilahirkan dalam keluarga Brahmana Jamadagni. Pada masa mudanya, ia pernah membunuh ibunya sendiri, bernama Renuka. Hal itu karena kesalahan Renuka sendiri sehingga membuat Jamadagni marah besar. Jamadagni kemudian memerintahkan anak-anaknya untuk membunuh ibu mereka dan berjanji akan memenuhi keinginan mereka. Semuanya menolak kecuali Parasurama yang cerdas. Semua kakak-kakaknya yang menolak telah dikutuk menjadi batu. Parasurama kemudian berhasil membunuh ibunya. Sesuai janjinya, Jamadagni akan mengabulkan permintaan Parasurama. Parasurama meminta agar Jamadagni menghidupkan kembali Renuka dan kakak-kakaknya dan memperlakukan mereka dengan baik. Setelah dewasa dan selesai berguru, Parasurama mendapatkan anugerah senjata berupa kapak yang sangat sakti. Dikisahkan pada saat itu para ksatria banyak membuat onar. Mereka suka mengonsumsi berbagai macam minuman keras, tidak menghormati wanita dan selalu mengganggu ketentraman masyarakat. Hukum di masyarakat tersebut tidak berjalan dengan baik. Orang jahat dibebaskan atau dihukum ringan, orang yang baik malahan dimasukkan ke penjara. Misi Parasurama sendiri adalah menumpas kaum ksatria yang bertindak sewenang-wenang. Ia bahkan pernah mengelilingi dunia sebanyak 3 kali untuk melakukan itu. Setelah misinya selesai, Parasurama tetap hidup karena dia adalah seorang Ciranjiwin abadi. Ia bahkan pernah bertemu Rama dan Krishna, awatara selanjutnya. Itulah keunikan dari Parasurama. Nomor 7. Rama Awatara. Kisah tentang Rama Awatara ini adalah kisah yang sangat umum dan dikenal dengan nama Ramayana. Bahkan kisah ini telah diterjemahkan dalam pewayangan Jawa. Misi Rama lahir ke dunia adalah untuk membinasakan kaum raksasa yang bertindak sewenang-wenang, menindas, dan bertingkah laku di luar dharma. Raja dari kaum raksasa tersebut bernama Rahwana. Saking jahatnya Rahwana, sampai membuat Pertiwi menangis dan memohon perlindungan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu pun lahir ke dunia sebagai Rama. Rama menghabiskan masa mudanya di hutan Dandaka karena diusir ayahnya sendiri, Raja Dasarata, atas keinginan ibu tiri. Bersama Sita, kekasihnya, dan Laksmana, saudara yang setia, Rama mengembara di hutan, membinasakan para raksasa dan menyebarkan dharma. Suatu saat, Rahwana terpikat pada kecantikan Sita dan menculik Sita dengan tipu daya. Namun, pada akhirnya Rahwana dapat dibinasakan dan Sita kembali ke pelukan Rama. Mereka kemudian kembali ke Ayodhya untuk memimpin kerajaan tersebut. Kisah Ramayana tidak hanya berisi tentang kepahlawanan dan dharma, tetapi juga tentang percintaan dan kesetiaan. Terdapat juga kisah pengorbanan yang dilakukan Sita. Nomor 8. Krishna Awatara. Krishna adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu, berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Dalam seni lukis dan arca, umumnya ia digambarkan sedang bermain seruling sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping. Legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra ke-8 Basudewa dan Dewaki. Bangsawan dari kerajaan Surasena, kerajaan mitologis di India Utara. Secara umum, ia dipuja sebagai awatara, inkarnasi, Dewa Wisnu ke-8 di antara 10 awatara Wisnu. Dalam beberapa tradisi perguruan Hindu, misalnya Gaudiya Vaisnava, ia dianggap sebagai manifestasi dari kebenaran mutlak, atau perwujudan Tuhan itu sendiri, dan dalam tafsiran kitab-kitab yang mengatasnamakan Wisnu atau Krishna. Misalnya Bhagavata Purana, ia dimuliakan sebagai kepribadian Tuhan yang Maha Esa.
Dalam Bhagavata Purana, ia digambarkan sebagai sosok penggembala muda yang mahir bermain seruling, sedangkan dalam Wiracarita Mahabharata ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. Selain itu ia dikenal pula sebagai tokoh yang memberikan ajaran filosofis, dan umat Hindu meyakini Bhagavad Gita sebagai kitab yang memuat khotbah Kresna kepada Arjuna tentang ilmu rohani. Nomor 9. Buddha Awatara. Sang Buddha sebelumnya bernama Pangeran Siddhartha Gautama. Beliau lahir dalam keluarga suku Sakya yang sangat teguh menjalankan tradisi leluhur. Mereka lahir di dalam keluarga Hindu. Ayahnya adalah seorang raja di kerajaan Kapilavastu bernama Raja Sododana. Sementara ibundanya adalah Dewi Mahamaya. Ketika baru lahir, Siddhartha kecil sudah langsung dapat berjalan 7 langkah dan secara ajaib dari tanah bekas injakan kakinya muncul tumbuh bunga teratai putih yang mengeluarkan bau harum semerbak. Akibat dari ramalan seorang Brahmana sakti yang meramalkan Siddhartha kelak akan menjadi Buddha, maka oleh Raja Sododana, pangeran kecil ini dibuatkan 3 buah istana yang mewah agar ia hidup bergelimangan kemewahan dan kelak hidupnya tidak menjadi Buddha. Namun, akibat melihat 3 peristiwa sederhana yang agung, melihat orang sakit, melihat orang tua yang jalannya tertatih-tatih, dan melihat orang meninggal, lalu Siddhartha Gautama meninggalkan istana, istri, anak, keluarga dan rakyatnya pergi ke hutan Urula untuk mencari penawar duka atau penderitaan. Penderitaan yang dimaksud adalah usia tua, kesakitan, dan kematian. Setelah mencapai penerangan sempurna, Siddhartha Gautama bergelar Buddha, yang mengajarkan ajarannya ke seluruh dunia untuk menunjukkan jalan yang benar agar umat manusia mencapai kebahagiaan dan terlepas dari penderitaan. Nomor 10. Kalki Awatara. Kalki Awatara adalah awatara yang belum lahir dan akan lahir ketika dunia sudah mencapai puncak usia yang dikenal dengan istilah akhir zaman atau zaman Kali Yuga. Kalki Awatara dengan menunggang kuda putih, bersenjatakan pedang dan pecut sakti berkeliling dunia menegakkan kebenaran sehingga dunia terhindar dari kehancuran. Kalki Awatara diyakini dapat mengembalikan keadaan zaman dari kacau balau menjadi zaman keemasan yang masyarakatnya hidup makmur, adil, dan sejahtera.